Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Salam sehat dan semangat untuk kalian semua. Baik, kali ini Bu Nur akan membahas materi tentang orientasi dan aspirasi jabatan karir. Tujuan dari orientasi dan aspirasi jabatan karir adalah dapat memahami beberapa pilihan karir setelah lulus dari SMK, serta mampu memahami konsekuensi dari setiap putusan pilihan karir tersebut. Sebagian besar siswa menjelang selesai studi dari SMK selalu dihadapkan dengan suatu pertanyaan, setelah lulus SMK mau kemana kita? Pertanyaan tersebut selalu terbesit di benak siswa saat menjelang selesainya studi. Lulusan SMK banyak alternatif yang bisa kita lakukan. Di antaranya bisa studi lanjut atau kuliah, baik program D1, D2, D3 atau S1. Kemudian kursus atau pelatihan, bekerja di dalam negeri atau luar negeri, menjadi pengusaha muda atau berkeluarga. Semua pilihan pasti ada konsekuensinya. Untuk itu perlu informasi yang cukup lengkap dalam mengambil keputusan terhadap pilihan masa depan yang lebih baik. Setelah lulus, apa yang harus saya lakukan? Kadang kita merasa bingung. Nah, mulai dari sekarang kita rencanakan kita mau apa. Nah, setelah lulus dari SMK, mau kemana kita? SMK itu bisa nanti dibagi menjadi dua, yaitu kuliah di perguruan tinggi. Yang kedua yaitu bekerja atau wirausaha. Ketika kita mengambil jurusan perguruan tinggi, ada beberapa jurusannya, misalkan ilmu sains, kemudian ilmu teknik, ilmu ekonomi, ilmu sospol, pertanian, kesehatan, ilmu lainnya. Kemudian ketika kita mengambil bekerja atau wirausaha, yaitu kita bisa melalui dengan kursus atau pelatihan terlebih dahulu. Kemudian kita masuk dunia kerja atau dunia usaha. Nah, ini skema atau jalur karir untuk SMK. Syarat adalah lulus. Ketika kita lulus, kita langsung kuliah atau bekerja atau wirausaha. Ketika kita memilih di perguruan tinggi, ada dua, yaitu negeri atau swasta. Ketika kita bekerja bisa di dunia kerja atau dunia industri. Ketika kita tidak lulus berarti kita harus mengulang, bisa kejar paket B. Beberapa pertanyaan apabila studi lanjut atau kuliah. Program apa studinya yang kita minati? Bagaimana prospek masa depan program studi tersebut? Di mana universitas atau institut atau sekolah tinggi atau akademi atau politeknik yang ada program studi yang kita minati? Bagaimana langkah sukses menuju perguruan tinggi? Kemudian pertanyaan kalau kita mau mengikuti bimbel atau kursus atau training, yaitu program apa yang dipilih untuk bimbel, kursus atau training? Bagaimana prospek masa depannya? Kemudian di mana lembaga kursus atau training yang profesional tersebut? Bagaimana kiat-kiat sukses dalam bimbel, kursus atau training? Kemudian pertanyaan kalau mau masuk dunia kerja, di mana sumber informasi kerja? Bagaimana cara merespon informasi kerja? Kemudian apa yang harus dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja? Apa kiat sukses masuk dunia kerja? Bagaimana kiat sukses berkarir
di dunia kerja. Kemudian pilihan studi lanjut ke perguruan tinggi D1, D2, D3 atau S1. Mengapa harus studi lanjut atau kuliah? 1. Agar memiliki wawasan yang lebih luas sehingga dapat membentuk pola pikir atau mindset dalam diri Anda yang lebih baik. Kemudian yang kedua, agar memiliki sikap dan mental yang baik karena dibekali hard skill maupun soft skill untuk memudahkan dalam bekerja atau dalam membuka usaha yang lebih baik dan berkarir lebih cepat. Yang keempat yaitu untuk mencapai kepuasan yang tidak dapat diukur oleh materi karena telah melakukan proses menuju kesuksesan. Yang kelima yaitu untuk memperoleh kecukupan keuangan baik dengan cara bekerja atau berwira swasta. Yang keenam yaitu aktualisasi di masyarakat. Ketujuh, memiliki lingkungan atau komunitas yang derajat keilmuannya sama atau lebih tinggi dari Anda. Hal yang harus diperhatikan untuk studi lanjut. 1. Status dan akreditasi perguruan tinggi. Yang kedua yaitu jalur jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi. Yang ketiga yaitu sistem penerimaan mahasiswanya bagaimana. Yang keempat, perguruan tinggi kedinasan atau bukan. Yang kelima yaitu hal penting untuk Anda ketahui. 1. Fokus keinginan primer. Kemudian fokus bakat kalian. Yang ketiga yaitu fokus penjurusan bidang studi. Yang keempat yaitu fokus kemampuan. Bentuk-bentuk dari perguruan tinggi. Ada beberapa bentuk. Yang pertama yaitu universitas. Suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademi dan atau profesional yang beragam dan dikelompokkan dalam fakultas-fakultas. Yang kedua yaitu institut, yaitu suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademi dan atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian yang sejenis. Yang ketiga yaitu sekolah tinggi, suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademi dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Yang keempat yaitu akademi, suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu. Yang kelima yaitu politeknik, suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Bedanya dengan akademi yaitu politeknik memberikan porsi lebih besar pada praktik. Ada dua jalur pendidikan dalam pendidikan tinggi, yaitu 1. Pendidikan akademi. Pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya, dan lebih mengutamakan peningkatan mutu serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan, misalkan dari S1, S2, atau S3. Yang kedua yaitu pendidikan profesional. Pendidikan tinggi yang diarahkan pada kesiapan keahlian tertentu serta menggunakan peningkatan kemampuan kerja serta aplikasi ilmu dan teknologi. Contohnya D1, D2, D3, D4 atau spesialis.
Kemudian pilihan yang selanjutnya yaitu pilihan kursus atau pelatihan. Kursus yaitu suatu pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu pada warga belajar. Misalkan kursus komputer, kursus menjahit. Kemudian yang kedua itu pelatihan kerja, keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan keterampilan atau keahlian produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan klasifikasi jabatan atau pekerjaan baik di sektor formal maupun sektor non-formal. Pemilihan memasuki dunia kerja. Bekerja merupakan perwujudan citra manusia dari Tuhan yang diberi kemampuan untuk menguasai alam semesta secara bijaksana dan bertanggung jawab. Bekerja bisa di dalam negeri maupun di luar negeri. Bidang kerja misalkan bisa di jasa, perdagangan, atau industri. Untuk mendapatkan pekerjaan, ada beberapa tahap harus dilakukan. Misalkan 1, kita harus pandai-pandai dalam mencari lowongan pekerjaan. Yang kedua, yaitu kita mengikuti tes atau seleksi. Kemudian yang ketiga yaitu on job training. Kemudian pilihan yang terakhir yaitu adalah pilihan kehidupan berkeluarga. Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan. Menikah atau berkeluarga merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk melanjutkan keturunan. Menikah hukumnya wajib bagi yang sudah mampu. Namun demikian, untuk berumah tangga tidaklah mudah. Untuk memasuki kehidupan berkeluarga atau menikah diperlukan berbagai macam pertimbangan. Kesiapan secara fisik maupun ekonomi sangat diperlukan di samping kesiapan mental. Sekiranya Anda setelah lulus SMK memutuskan untuk menikah, harus benar-benar diperhatikan secara matang. Karena pernikahan di usia dini umumnya mengalami banyak hambatan dan tantangan. Nah, demikian tadi materi pembelajaran tentang orientasi dan aspirasi jabatan karir. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.